Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sahabat Gundul Mantul semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Hasyiah Sawi ya, terhadap tafsir Jalalain. Ini kita mulai dari mukadimah dulu pengantar, karena penting ini pengantar ya, sebelum memasuki dalam kajian ayat Quran. Halaman 8. Nah, yang perlu kita boleh nanti minta ya, tinggalkan komentarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baina yadayil kitab. Ini di hadapan kitab ini ya. Ini cetakan terbaru versi tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasyara lil ilmi a'lama. Segala puji bagi Allah yang telah menyebarkan oleh Allah bagi ilmu akan beberapa tokoh atau banyak tokoh. Banyak tokoh Allah sebarkan untuk ilmu. Wasabbata lahum ala siratil mustaqimi aqdama. Allah yang telah meneguhkan untuk mereka tokoh atas jalan yang lurus, aqdama akan kaki-kaki. Artinya Allah teguhkan kaki mereka untuk tetap berada di jalan yang lurus. Wa ja'ala maqamal ilmi a'la maqamin. Allah yang telah menjadikan ia akan makam ilmu akan paling tingginya makam. Wa faddala al-ulama'a bi iqamatil hujajid diniyah wa ma'rifatil ahkam. Dan Allah telah melebihkan para ulama dengan menegakkan hujah-hujah yang terang dan dengan mengenalkan hukum. Artinya ulama itu diberi kelebihan oleh Allah, kan banyak hadis Nabi juga yang menunjukkan tentang kelebihan para ulama dengan sebab mereka bisa memberikan hujah-hujah kepada hamba Allah yang lain dengan sebab mereka mengenal hukum Allah. Wa auda'al arifina lataifa sirrih, dan menitipkan oleh Allah kepada para arifin akan kehalusan-kehalusan dari rahasianya Allah. Fahum ahlul muhadarati wal ilhami, maka berumlah mereka para ulama dan arifin itulah ahlul muhadarah, orang yang berhak untuk muhadarah. Mana muhadarah ini orang yang dekat dengan Allah, orang yang berada di hadratillah, dekat dengan Allah. Atau boleh juga arti muhadarah, mereka lah orang yang sepantasnya memang hak berbicara, menyampaikan firman Allah kepada hamba-hamba Allah yang lain. Fahum ahlul muhadarah, mereka itu ahlul muhadarah wal ilham. Itulah orang-orang yang mereka memang mendapat ilham bimbingan dari Allah. Wafaqal alamina li khidmatihi, dan Allah memberi taufik al-alimin akan orang-orang yang alim li khidmatihi untuk menghadamnya Allah. Ada menghadam Allah, menghadam agama Allah kan? Fahajaru lazizal manami, maka meninggalkan oleh mereka orang alim akan nikmatnya tidur. Orang alim tidurnya sedikit. Wa azaqal muhibbina lazzata qurbihi wa unsihi, dan memberi rasa oleh Allah kepada orang-orang yang mencintainya lazata qurbih, akan nikmat, akan lezat dekat dengannya Allah, wa unsihi, sama akan lezat uh, dekat dengan Allah. Kita artikan unsi dekat, jina romantis. Memberi rasa yanya Allah kepada para pencinta, orang-orang yang mencintai Allah. Allah beri rasa kepada mereka bagaimana nikmat dekat dengannya Allah, bagaimana nikmatnya merasa unsia dekat dengan Allah. Mereka bermunajat di malam hari kan, meninggalkan tidurnya. Sementara orang lain sibuk, para ulama sibuk bermunajat. Disitulah mereka mendapatkan kelezatan. Fasyaghalahum an jami'il anam, maka menyibukkan ya Allah akan mereka jauh dari semua manusia. Syaghalahum, menyibukkan oleh Allah akan mereka para ulama jauh dari semua manusia. Artinya para ulama itu sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan manusia yang lain. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala jazilil in'am. Aku memuji akannya Allah subhanahu wa ta'ala atas banyaknya pemberian nikmat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikil alam atau al-malikul alam. Aku meyakini, asyhadu a'taqidu. Aku beriktikad bahwa sungguh tidak ada ilah, tidak ada yang disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu, esanya Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya Allah. Al-Malik, Allah yang maha raja. Al-Allamu, Allah yang maha tahu segalanya. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Dan aku meyakini bahwa sungguh junjungan kita, Nabi Muhammad itu abduhu hambanya Allah, wa rasuluhu utusan Allah kepada semua makhluk, wa safiyuhu pilihannya Allah, wa khaliluhu kekasih Allah, imamu kulli imamin imam bagi setiap imam. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi dan kepada keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, wa azwajihi istri-istri Nabi, wa dzurriyyatihi dzurriyyat-dzurriyyat Nabi at-thayyibin at-tahirin yang baik dan suci mereka. Salatan wa salaman akan sholah dan salam daimaini yang abadi keduanya mutalazimaini yang saling terkait keduanya ila yaumiddin hingga hari kiamat. Ini mukadimah. Kenapa ini perlu kita baca sedikit? Karena ada beberapa poin penting di sini ya sebagai gambaran. Faqad mannallah amma ba'du faqad mannallahu jalla sya'nu alaina maka sungguh telah memberi karunia oleh Allah jalla sya'nu alaina memberi karunia kepada kita bi kitabim mubin dengan kitab yang mubin. Nah, kitab kitab mubin kitab yang nyata atau mubin bermakna kitab yang memang menjelaskan segala hukum Allah. Dalilnya yahdi bihillahu manittabi'a ridwanah membimbing dengannya kitab oleh Allah manittaba'a akan orang-orang yang mengikuti ia akan ridhonya Allah. Kemana Allah bimbing? Subulas salam, ke jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum Allah mengeluarkan mereka minal dhulumati dari kegelapan ilan nur kepada cahaya. Biiznihi dengan izinnya Allah. Wa yahdihim ila sirati mustaqim. Allah menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Al-Maidah. Wa ja'ala lahu minhu mu'jizatan bahirah. Dan Allah jadikan. Nah, wa ja'ala lahu minhu. Dan menjadikan oleh Allah baginya kitab. Ya, baginya kitab ya. Menjadikan oleh Allah baginya kitab darinya Allah sebagai mukjizat yang hebat. Artinya Allah menurunkan Quran sebagai mukjizat. Menjadikan oleh Allah baginya kitab Quran darinya Allah mukjizatan sebagai mukjizat yang hebat. Syahidatan ala sidqi da'wati nabiyhi. Tapi kenapa mestinya ke nabi? Nggak ada nabi di sini. Menjadikan oleh Allah baginya nabi ya. Darinya Allah atau baginya Quran boleh. Menjadikan oleh Allah baginya Quran darinya Allah sebagai mukjizat yang hebat, syahidatan, mukjizat yang menjadi saksi ala sidqi da'wati nabihi atas benarnya dakwah nabinya Allah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Muayyidatan, ini muayyidatan masih mukjizat tadi ya, mukjizat yang menguatkannya li haqqiyati bagi kebenaran risalahnya Nabi. Maknanya Quran ini sebagai mukjizat, sebagai saksi bahwa dakwah Nabi benar karena memang Nabi membawa Quran. Kalau orang-orang nggak percaya Nabi benar kan ditantang kan untuk membawa Quran yang sama walaupun satu surat. Kemudian mukjizat Quran juga menguatkan tentang benar risalahnya Nabi. Maka Al-Quran huwal hidayah wal hujjah. Maka adalah Quran, dianya Quran itu al-hidayata. Kabarkannya, fakan Al-Quran huwal hidayah wal hujjata. Maka adalah Quran itu bimbingan dan bukti dalil. Hidayah al-khalqi. Mana hidayah di sini? Quran itu menjadi hidayah al-khalqi. Hidayah untuk makhluk. Hujjatan ar-rasuli dan hujjah. Bukti bagi Rasul. Lam yakad hadzal Qur'anul Karimu yaqra'u adhanil qaumi hatta wasala ila qulubihim. Tidak hampirlah ini Quran yang mulia itu mengetuk ia akan kuping-kuping kaum Arab jahiliyah ketika itu atau bahkan siapapun sampai sekarang. Tidak hampirlah ini Quran itu mengetuk ia akan kuping-kuping kaum hingga sampai hanya Quran kepada hati mereka. Setiap Quran dibacakan, setiap orang yang mendengarkan Quran itu akan menusuk sampai ke hati mereka. Apa kalau dia memahaminya? Ya, bahkan orang yang tidak memahami Quran dengan mendengar lafadznya saja. Kalau dibacakan dengan indah, Masya Allah menggetarkan hati setiap pendengarnya. Watamallaka alaihim hissahum wa masyairahum. Dan menguasai ianya Quran. Setiap kali dibaca, menguasai ianya Quran kepada mereka akan indera mereka dan perasaan-perasaan mereka. Maknanya Quran itu menarik.
Walam yurid anhu illa nafarun kalil, dan tidak berpaling darinya Quran kecuali sekelompok kecil saja. Hanya sedikit orang yang berpaling tidak percaya kepada Quran. Rata-rata zaman dulu karena ego, ya, karena ketakaburan, kesombongan. Nah, dan tidak berpaling darinya Quran illa nafarun kalil, kecuali hanya kelompok yang sedikit. Idkanan anal qulubi minhum aqfaluha. Karena adalah di atas hati-hati dari mereka itu gemboknya hati. Orang-orang yang berpaling dari Quran itu biasanya orang-orang yang memang hatinya sudah dikunci mati. Summalam yalbas anda khalanna fi dinillahi afwaja. Kemudian tidak lamalah bahwa masuklah oleh manusia dalam agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong. Nah, sesudah perjuangan yang Nabi lakukan selama 23 tahun, kemudian orang pun masuk Islam ramai-ramai. Nah, warafa'al Islamu rayatahu khaffaqatan fawqa rubu'il kufri. Maka mengangkat oleh Islam akan benderanya. Maka mengangkat oleh Islam akan benderanya khaffaqah. Khaffaqatan dalam keadaan berkibar. Dalam keadaan berkibar, fauqa rubu'il kufri di atas rubu' ini wilayah perkampungan, di atas wilayah-wilayah kekafiran. Maknanya ketika manusia kemudian masuk Islam berbondong-bondong, Islam berkibar di mana-mana dan mengangkat oleh Islam akan benderanya khafaqah dalam keadaan berkibar fauqa rubu'il kufri di atas wilayah-wilayah kekafiran. Faqamul muslimuna sarhal haqqi dan mendirikan oleh kaum muslimin sarhal haq akan benteng atau istana kebenaran. Musyayyadan hal keadaan istana kebenaran itu yang dibangun ala angqadil batil angkat nakdun puing di atas puing-puing kebatilan. Ini gambaran majat ya. Artinya ketika itu Islam sudah meluas kemana-mana, panji Islam sudah berkibar di mana-mana, di wilayah-wilayah yang tadinya penuh dengan kekufuran, sekarang sudah menjadi Muslim. Nah itu. Walaupun sebahagiannya secara zahir saja kan, batin kan memang nahnu nahkumu bil zawahir kan. Kita hukum secara zahir bahwa Islam sudah meluas. Aikanal muslimuna annahu la syarafa illa wal Qur'anu sabilun ilaih. Meyakini oleh kaum muslimin bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak ada kemuliaan melainkan padahal Quran itu jalan menuju kebahagiaan. Inilah keyakinan kaum muslimin ya. Kaum muslimin yang percaya kepada kitab sucinya, kaum muslimin itu meyakini kemuliaan, setiap kemuliaan yang pengen kita gapai, Quranlah jalan menuju kepada. Wala khaira illa fi ayatihi dalilun alih dan tidak ada satu kebaikan pun melainkan dalam ayat-ayatnya Quran itu ada petunjuk kepada kebaikan. Jadi Quran kalau kita mau memahami secara benar pasti akan mengantarkan kita kepada kemuliaan dan kebaikan. Farahu maka berangkatlah kaum muslimin itu yusawwirunal Quran menggali oleh mereka. Yusawwirun menggali. Maka berangkatlah kaum muslimin menggali oleh mereka akan Quran karena kaum muslimin yakin kemuliaan hanya bisa dicapai dengan Quran, kebaikan ada petunjuknya dalam Quran sehingga mereka menggali Quran. Liyakifu ala ma fihi min mawa'idha wa ibarin agar mereka tahu atas apa saja yang ada dalamnya Quran dari nasihat-nasihat wa ibar dan pelajaran-pelajaran atau dari pelajaran-pelajaran dan iktibar-iktibar. Wa akhadhu dan mulailah mereka kaum muslimin yatadabbaruna fi ayatihi mentadabbur oleh mereka pada ayat-ayatnya Quran, memikirkan oleh mereka, berusaha memahami oleh mereka pada ayat-ayatnya Quran, liya'khudhu min madaminiha agar mereka bisa mengambil dari kandungan-kandungannya ayat ma fihi akan sesuatu yang dalam sesuatu itu sa'adatud dunya kebahagiaan dunia ah, wa khairun wal akhirah apa nih? Sa'adatud dunya wa khairun sa'adatud dunya wa khairun wal akhirati. Ini rada aneh ibaratnya. Agar mereka mengambil dari kandungan-kandungannya ayat. Tadi akan sesuatu yang dalam sesuatu itu ada kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ini sa'adatud dunya wal akhirah. Itu. Atau sa'adatud dunya wa khairud dunya wal akhirah. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Cuma ataf ini rada rumit nih. Sa'adatud dunya wa khairu wal akhirati. Nah itu.
Ini ini masa-masa awal gambarannya kan. Artinya para orang dahulu berusaha memahami Quran. Bahkan al-qaumu araban khullasa, dan adalah kaum umat Nabi terdahulu itu araban khullasa. Itu Arab murni, Arab murni. Yafhamun al-Quran, mereka memahami akan Quran. Yudrikuna ma'aniyahu wa maramiyahu bimuqtada saliqatihim al-arabiyyati. Dan mereka mengerti, yudrikun. Mengerti mereka akan makna-maknanya Quran, wa maramiyahu, kandungan-kandungannya, bimuqtada, sesuai dengan kehendak tabiat mereka. Saliq itu tabiat, sajiyah. Tabiat mereka yang Arabiyah. Karena mereka orang Arab, ketika mereka membaca Quran, mereka paham, ya kan? Memang ya kayak orang ngomong bahasa Indonesia, kita berbicara bahasa Indonesia, orang ngomong bahasa Indonesia kan kita paham. Walaupun kita nggak terlalu mengerti mana subjek predikatnya, secara grammar kita nggak paham. Tapi setiap omongan kita pasti akan paham. Itu namanya salikah. Kita memahami sesuai dengan tabiat, kebiasaan kita. Wayudrikun, mereka orang-orang terdahulu memahami akan maknanya Quran, kandungannya Quran dengan kehendak tabiat mereka. Salikah mereka yang Arabia. Akan fahaman, mereka memahaminya akan pemahaman la tu'akkiruhu ujumatun. Pemahaman yang tidak mengganggu, ya. Tu'akkir, membuat keruh, mengacaukan. Pemahaman yang tidak mengacaukan akalnya oleh ujumah. Ujumah berarti kan ajam selain Arab. Karena mereka Arab asli, ketika mereka mendengar Quran, mereka paham. Wala yashubuhu takdir, dan tidak mencampuri akannya pemahaman oleh kekeruhan. Wala yushawwihu syai'un min qubahil ibtida, dan tidak merusak. Musyawwih itu juga mengacaukan, mirip-mirip. Tidak mengacaukan akannya pemahaman mereka oleh sesuatu dari buruk-buruknya bid'ah, wa tahakkumil aqidati dzaifatil fasidah, dan tidak mengacaukan akan pemahamannya oleh sesuatu dari pengaruh-pengaruh akidah yang rusak, akidah-akidah zaif. Zaifah, akidah-akidah yang palsu lagi yang rusak. Artinya pemahaman mereka bersih, ya. Orang-orang zaman dulu bisa memahami Quran dengan baik. Cuma ada beberapa poin yang kadang orang dahulu juga nggak paham. Wakanil qaumi wakafatun amama ba'dhin nususil qur'aniyyati allati daqqat maramiha. Adalah bagi kaum terdahulu, maksudnya sahabat-sahabat Nabi, adalah bagi kaum itu wakafat. Wakafatun itu beberapa perhentian. Beberapa perhentian amama ba'dhin nusus di depan sebahagian nas-nas Quran. Nas allati daqqat, yang rumitlah oleh maramiha, oleh kandungannya. Artinya ada beberapa ayat kadang mereka juga nggak paham, ya kan? Wa khafiyan ma'aniha, nas-nas Quran yang tersembunyilah oleh maknanya Quran. Walakin lam tatul bihim hadhil waqafat. Tetapi tidak lama terhadap mereka oleh ini perhentian. Ketika mereka nggak paham, mereka berhenti sejenak lah. Begitulah gambarannya kan. Tapi kan itu tidak lama karena mereka bisa bertanya langsung kepada Nabi. Nah, walakin lam tatul, tetapi tidak lama terhadap mereka oleh ini perhentian. Idh kanu yarji'una fi misli dzalika ila Rasulillah. Karena adalah mereka yang nggak paham tadi, itu mereka kembali dalam misil ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mereka nggak paham, mereka langsung bertanya kepada Rasul. Maka ketika itu dulu kan nggak ada tafsir, ya, tafsir tertulis. Fayakshifu lahum ma daqqa an afhamihim, maka membuka oleh Nabi untuk mereka akan sesuatu yang rumit ia, yang halus ia dari pemahaman mereka. Fayakshifu, membuka ianya Nabi untuk mereka madaka, sesuatu yang tersembunyi dari pemahaman mereka. Apa yang mereka nggak tahu, Nabi menjelaskan. Wa yujalli lahum ma khafiya an idrakihim. Wa yujalli, menerangkan oleh Nabi untuk mereka akan sesuatu yang tersembunyi ya dari pemahaman mereka. Itu memang sudah tugas Nabi. Wa huwallazi alaihil bayanu kama anna alaihil balagh. Dan dianya Nabi itulah orang yang di atasnya itu menjelaskan, sebagaimana bahwa sungguh atasnya Nabi itu menyampaikan. Jadi menjelaskan Quran memang sudah tugas Nabi, ya. Nah, jadi Nabi memang diperintahkan Allah untuk menyampaikan Quran, juga menjelaskan pemahamannya. Allahu ta'ala yaqulu lahu wa anhu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman, ya nyala untuknya Nabi dan tentangnya Nabi. Apa kata Allah? Wa anzalna ilaika dzikra. Telah kami turunkan kepadamu akan zikir litubayyina linnas, agar engkau menjelaskan bagi manusia ma nuzzila ilaihim, agar engkau menjelaskan bagi manusia
akan apa-apa yang diturunkan akan dianya kepada mereka. Kami turunkan kepadamu Quran, zikir Quran, agar engkau jelaskan kepada manusia manuzila ilaihim akan apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi tugas Nabi membayan zikir. Wala'allahum yatafakkarun dan mudah-mudahan mereka berpikir. Nah itu. Ini beliau pengen menggambarkan asal muasal tafsir. Fakanatil manabi'ul ula lihadzal ilmi ala lisani hadzal nabiyil karim. Maka adalah sumber pertama bagi ini ilmu tafsir itu di atas lisannya Nabi yang mulia. Wasayyidi sanadir rahim dan di atas lisannya Said sandaran yang penyayang. Ya. Ini nggak usah kita maknai sebenarnya. Makanan manabi'ul ula, maka adalah sumber yang pertama bagi ini ilmu tafsir itu di atas lisan Nabi yang mulia, di atas lisan Said As-Sanadir Rahim. Alaihi afdhalus salati wa atamut taslim. Atasnya Nabi itu seutama-utama selawat dan sesempurna-sempurna salam. Summa tawalatil alsunu wal aklam. Kemudian beriring-iringlah oleh lidah dan pena-pena. Nah, itu awalnya sumber tafsir itu Nabi ya. Walaupun Nabi belum menjelaskan semua ayat Quran. Karena Nabi menjelaskan yang muskil kepada sahabat-sahabat ketika itu. Yang sahabat tanya Nabi jelaskan. Nah, ayat-ayat kauniyah rata-rata kan belum. Zaman dulu nggak dipermasalahkan. Summa tawalatil alsun. Kemudian beriring-iringlah oleh lidah-lidah. Lidah para ulama wal aklamu dan oleh pena para ulama untuk membahas tentang makna Quran. Fasyamilatil alafa minal ulama illadzina bari'u fi ulumi hadasat fil millah. Fasyamilat, maka mencakupi ianya lisan dan kalam akan ribuan dari para ulama bari'u atau bara'u yang hebat mereka dalam ilmu hadasat yang baru ianya ilmu dalam agama. Kemudian selanjutnya sesudah masa Nabi, para sahabat, tabi'in kan, lisan, banyak lidah berbicara tentang Quran, banyak pena menuliskan tentang tafsir ayat Quran, yaitu ribuan para ulama yang mereka semuanya hebat dalam ilmu-ilmu yang baru, yang dulu ilmu itu tidak dibahas. Kayak misalkan orang Arab memang hebat kan di segi balaghah, bayan ma'ani segala macam orang Arab kan hebat, tetapi kan ilmu itu belum muncul secara khusus sebagai ilmu kan. Ya, kemudian belakangan kan muncul ilmu-ilmu baru. Kemudian semua ilmu itu setiap ulama menerapkannya dalam bidang tafsir. Sehingga muncullah tafsir yang berbeda-beda. Ada tafsir yang lebih cenderung kepada sisi i'rabnya, kadang sarafnya, kadang balaghahnya, ma'aninya dan seterusnya kan. Nah, ini makna hadasan. Nah, maka mencakupi ianya lidah dan pena-pena tadi akan ribuan daripada para ulama. Ulama-ulama bara'u yang hebat mereka fi ulumen dalam ilmu-ilmu hadasat yang baru ia dalam agama. Walam yakunil arabi biha ahadun min qablu. Ilmu-ilmu yang belum ada bagi orang Arab dengannya ilmu itu pemahaman dari sebelumnya atau kemakluman sebelumnya. Ilmu-ilmu baru. Fahawalu ayyasilu bainaha wa bainal Qur'an. Maka berusaha oleh mereka para ulama bahwa mereka menyambungkan antaranya ilmu dan antara Quran. Wa ayyarbitu baina ma indahum min qawaida dan bahwa mereka mengikat antara apa yang ada di sisi mereka dari kaedah-kaedah wa nadhariyatin pandangan-pandangan wa baina ma fil Quran dan antara ma yang ada dalam Quran min usulin wa ahkamin wa kaidah baik usulnya, hukumnya dan akidahnya kan. Akhirnya para ulama berusaha untuk menggabungkan semua ilmu yang mereka miliki untuk memahami Quran. Watamalahum dzalik dan telah sempurnalah bagi mereka oleh demikian dan itu memang sudah terjadi sehingga muncullah banyak tafsir. Wa kharaju 'alan nasi bitafasira kasiratin. Maka keluarlah mereka kepada manusia dengan membawa tafsir-tafsir yang banyak. Nah, sehingga muncullah banyak tafsir. Likullin minhum fiha manhajun wa tariqatun fi syarhi wa wasilatun fil bayan. Dan bagi tiap-tiap dari mereka para ulama dalamnya tafsir itu ada manhaj, ada metode yang berbeda. Otorikatun ada jalan yang berbeda dari jalan orang lain, metode jalan dalam mensyarah ayat Quran. Wasilatun bagi setiap dari mereka dalamnya tafsir itu punya wasilah, punya cara, media dalam menjelaskan ayat-ayat Allah. Nah, intinya muncullah banyak tafsir. Ila an hattat rahlatu hadat tasnif hingga bahwa hattat ya, hattat mahattah itu landasan ya. Hingga gimana cara maknanya?
ila an hattat, hingga mendaratlah bahasa kita ya, hingga mendaratlah oleh perjalanan ini pengarang. Nah, indal imamainil jalalaini, di sisi dua imam yang mulia keduanya. Jadi maknanya bukan berarti Syekh Jalalain ini penulis tafsir terakhir, enggak. Ada juga ulama-ulama lain sesudah beliau juga terus terus berlanjut ya. Setiap orang ulama-ulama yang hebat itu akan menulis tafsir. Nah, ini cerita tentang masa lalu. Ila an hattat, hingga. Nah, sampailah juga boleh. Hattat sampai. Eh, apa namanya mana bahasa Indonesianya? Melandas. Kayak mahattah itu landasan pesawat. Nah, hingga sampai aja. Hingga bahwa sampailah oleh perjalanan ini mengarah di sisi dua imam yang mulia, yaitu Al-Mahalli, Syekh Mahalli Wasuyuti dan Syekh Suyuti ya. Wasannafa lil ummati kitaban fi lubbi lubabi tafsir. Maka mengarang oleh keduanya, Syekh Mahalli dan Syekh Suyuti, bagi umat ini kitaban, akan satu kitab fi lubbi, dalam inti dari intinya tafsir ya. Beliau pun mengarang kitab tafsir yang disebut dengan Jalalain nanti ya. Ibtadaha fihil Jalalul Mahalliyu, yang memulai dalamnya kitab oleh Al Jalalul Mahalli min awali suratil Kahfi, dari awal surat Kahfi ila akhiri suratin Nas, hingga akhir surat An-Nas. Jadi yang pertama sekali menulis tafsir Jalalain yaitu Syekh Mahalli. Cuma beliau memulai dari tengah bukan dari awal. Beliau mulai menulis dari surat Kahfi hingga An-Nas. Ya. Beliau mulai dari tengah surat Kahfi dulu hingga surat An-Nas. Kemudian summa bertada bi tafsiril Fatihah. Kemudian beliau memulai lagi dengan tafsir Fatihah. Baru balik ke awal. Ba'daan atammaha ikhtaramathul munyatu. Munyatu au maniyatu. Munyatu. Sesudah bahwa menyempurnakan oleh Syekh Mahali akan Fatihah, ikhtaramathu, mengambil akan beliau oleh munyah, kematian. Nah, selesai beliau menulis surat Al-Fatihah, beliau meninggal. Makanya nanti di sebagian cetakan tafsir Sawi, tafsir Jalalain, surat Fatihah itu berada di akhir. Biar bersambung dengan tulisan Syekh Mahali kan. Jadi surat Al-Kahfi berlanjut sampai Anas, langsung Al-Fatihah di ujungnya. Dari awal malah Al-Baqarah dulu. Ada sebahagian cetakan seperti itu yang saya lihat. Ya. Kemudian falam yufasir ma ba'daha, maka tidak menafsirkan oleh Syekh Jalal akan ma sesudahnya Fatihah. Ya sudah Fatihah kan nggak ada yang melanjutkan lagi. Lama kemudian ya. Nanti kita lihat berapa lama jeda dari Syekh Mahali ke Syekh Jalaluddin Asyuti. Berapa lama jeda kan? Ini perlu kita pelajari juga. Nanti kita lihat. Wajah ba'dahul Jalalu Suyuti, dan datanglah sesudahnya Syekh Mahali oleh Syekh Jalal Asyuti. Cuma berapa lama beliau nggak menjelaskan di sini. Fakammala tafsirahu, maka menyempurnakan oleh Syekh Suyuti akan tafsirnya kitab tadi, atau akan tafsirnya Syekh Mahali. Fabtada'a bi tafsiri suratil Baqarah, maka memulai oleh Syekh Asyuti dengan menafsirkan surah Al-Baqarah. Wantaha inda akhiri suratil Isra, dan berakhirnya beliau di ketika akhirnya surat Isra. Wada'a tafsir al-Fatihati fi akhiri tafsiril Jalalil Mahalli. Nah, dan meletakkan oleh Imam Suyuti akan tafsir Fatihah di akhir tafsir Jalal. Di akhir tafsir Jalal Mahali. Ah, makanya sebagian tafsir ini ada yang begini nih susunannya kan. Memang yang meletakkan seperti ini Syekh Jalal Suyuti. Wada'a, dan meletakkan oleh Syekh Suyuti akan tafsir Fatihah di akhir tafsir Jalal Mahali. Litakuna mulhakatan bi, supaya ada ianya surat Fatihah itu dihubungkan dengannya tafsirnya Syekh Mahali ya. Nah itu tadi ya, berturut-turut. Waqad nahajal Jalalu Suyuti fi tafsirih manhajal Mahali. Dan sungguh menempuh oleh Syekh Jalal Suyuti dalam tafsirnya beliau akan metode Syekh Mahali juga. Jadi metode yang beliau gunakan sama. Sehingga kita nggak bisa membedakan ya. Kita yang nggak biasa, seolah-olah kita mengira tafsir Jalalain itu karangan satu orang ulama. Nah, ternyata kalau ulama-ulama yang teliti membacanya, kedua syekh ini, baik Jalal Suyuti dan Jalal Mahali, punya metode yang sedikit berbeda. Nah, itu. Karena setiap metode itu, setiap ulama itu punya metode masing-masing, ya. Tapi ini beliau berusaha menyamakan. Waqad nahajal Jalal Suyuti. Dan sungguh telah menempuh oleh Syekh Jalal Suyuti dalam tafsirnya beliau manhajal Mahali akan metodenya Imam Syekh Mahali.
Apa metode Syekh Mahali min dzikri ma yufhamu min kalamillahi ta'ala, dari menyebutkan sesuatu yang bisa dipahami akan dia nyama dari kalam Allah Ta'ala. Itu pertama kah, menyebutkan sesuatu yang bisa dipahami dari kalam Allah, wal i'timadi ala arjahil aqwa, dan berpegang kepada yang paling kuat dari pendapat-pendapat yang ada. Wa i'rabi ma yuhtaju ilaih, mengi'rabkan sesuatu yang diperlukan kepadanya. Wa tambihi alal qiraatil mukhtalifatil masyhurati, dan memberitahukan kepada kiraah-kiraah yang berbeda, kiraah yang masyhur. Ala wajhin latifin, di atas jalan singkat saja. Wa ta'birin wajid, di atas ibarat yang pendek saja. Tarkit tatwili bidzikri aqwalin ghairi mardiyatin, dan meninggalkan berpanjang-panjang dengan menyebutkan pendapat-pendapat yang tidak diridhai. Wa ariba, dan dengan meninggalkan i'rab ariba ada pada tatwil. Wa tarki ariba, dan meninggalkan i'rab mahalluha kutubul arabiyah, yang tempatnya i'rab itu kitab bahasa Arab. Nah, itulah metode yang Syekh Sayuti lakukan, sebagaimana dilakukan oleh Syekh Mahali ya. Yang semua ini nanti beliau ulang kembali atau dijelaskan ketika kita pertama kali membaca Hasyiah Sawi nanti. Ini beliau ambil dari memang mukadimah di sana kan, dimajukan sedikit. Wala syakka anna alladhi yaqra'u tafsir al-Jalalain, dan tidak diragukan bahwa sungguh orang yang membaca ia akan tafsir Jalalain la yakadu yalmasu farqan wadihan. Hampir tidak merasakan ia akan perbedaan yang jelas baina tariqati syekhaini, di antara jalan dua syekh, fima fassarahu, pada apa yang mereka tafsirkan keduanya akan yama. Wala yakadu yuhisu, dan hampir tidak merasakan ianya si alladhi yang membaca, bimukhalafatin, dengan adanya perbedaan antara keduanya, fi nahiyatin min nawahid tafsir, dalam satu sisi dari sisi tafsir yang berbeda. Nah, itu. Jadi kita pembaca ini tidak tahu beda mana tulisan Imam Suyuti, mana Imam Mahali kan. Kalau kita nggak baca mukadimah ini, nggak tahu surat mana saja yang beliau tafsirkan, kita nggak tahu. Mirip. Nah ini. Cuma kata beliau, summa inna hadza tafsira ghayatun fil ikhtisari wal ijaz. Kemudian ini tafsir Jalalain itu puncak dalam ikhtisar dan ijaznya, puncak dalam ringkasnya. Jadi masalahnya tafsir Jalalain kan sangat pendek banget kan, hanya membawakan kata muradif saja, pendek. Kemudian masuk ini tafsir itu ghayatun fil ikhtisari wal ijaz, sangat benar-benar di puncak ringkasnya. Wa ma'a hadzal ikhtisari fahuwa qayyimun fi babih. Dan bersama ini ringkas, maka dianya ini tafsir itu qayyimun, itu yang sangat bernilai dalam babnya. Jadi walaupun ringkas, tapi tafsir Jalalain itu sangat bernilai. Sehingga perhatian para ulama sangat besar terhadap ini tafsir. Banyak ulama yang menghasyiahnya. Bahwa min a'dhamit tafasir intisyaran, dan dianya Jalalain itu sebahagian dari yang paling besarnya tafsir nisbah bertebaran. Bertebaran di mana-mana orang mengkaji tafsir. Wa aksariha tadawulan wa naf'a, dan dianya tafsir Jalalain itu sebahagian yang paling banyaknya tafsir tadawulan, beredar ya. Tadawul, beredar, wa naf'an, dan manfaat. Termasuk tafsir yang paling banyak beredar, cetak ulang berkali-kali, paling banyak manfaatnya. Lidzalika akabbal ulama wa alaihi. Karena ini dia paling banyak beredar, paling banyak dikaji orang. Karena ini akabbal ulama, datang menghadaplah oleh para ulama atasnya tafsir. Yatalaqqawnahu bil asanidil muttasilati, menerima oleh mereka akannya tafsir dengan sanad-sanad yang bersambung. Watana qalathu aidit tolabah, dan saling menukilkan akannya kitab tafsir oleh tangan-tangan santri, fi jami'il asqa, di semua wilayah-wilayah bumi. Nah itu dikaji oleh banyak orang. Wantasyarat nusahuhu bainal ulama, dan menyebarlah oleh niskah-niskahnya tafsir Jalalain di antara para ulama. Watawalat alaihi syuruhu wa ta'liqat, dan beriring-iringlah atasnya Jalalain oleh syarah-syarah dan ta'liqat, banyak syarah, banyak ta'liq, wal hawashil muwaddihat, dan banyak oleh beriring-iringlah di atasnya Jalalain, di atasnya ini tafsir, oleh al hawashil muwaddihat, oleh hasyiah-hasyiah yang menjelaskan. Wa min hadhil hawashi, sebahagian dari hasyiah yang dimaksud Hasyiatul Alqami, ini beliau akan menulis beberapa hasyiah terhadap Jalalain. Hasyiah Syekh Al-Qami Muhammad bin Abdurrahman, wafat 969. Ahadi dalam Midil Jalali Suyuti, salah satu dari
murid Syekh Asyuti. Hasyiatul Khatib Syirbini, Muhammad Ibnu Ahmad, wafat 977 Hijriah. Hasyiatul Kharakhi, Badruddin Muhammad bin Muhammad, wafat 1007. Hasyiatul Qari, Mula Ali Muhammad, Mula Ali bin Muhammad, wafat 1010. Hasyiatul Syanwani, Abi Bakar bin Ismail, wafat 1019. Hasyiatul Fasi, Abdurrahman bin Muhammad, 1036. Hasyiatul Aqibi, Afifuddin Ali Ibni Muhammad Al-Ansari Asy-Syafi'i, wafat 1101. Hasyiatul Yaziji, Ismail bin Abdul Baqi. Hasyiatul Ujhuri, Atiyatullah Ibnu Atiyatil Burhani Syafi'i, rata-rata bermazhab Syafi'i. Hasyiatul Daumani, Mustafa Salihi Al-Hambali, yang wafat akhir abad ke-12. Hasyiatul Jamal nih, Hasyiatul Jamal ini asal muasal Hasyiah Sawi. Sulaiman bin Umar Asy-Syafi'i, wafat 1204, 200 tahun yang silam. Hasyiatul Tatwani, Abdurrahman bin Muhammad. Hasyiatul Sawi, yaitu Ahmad ibnu Muhammad Al-Khalwati Al-Maliki. Wahia al-hasyiatul lati nasyarafu bi khidmatiha. Hasyiah Sawi inilah hasyiah yang kami memulai uh, untuk menghadamnya. Kemudian Hasyiatul Hafnawi Muhammad bin Saleh As-Sibai. Nah itu. Wa ghairuha minal hawashi allati i'tanat bihadza tafsir, dan lain-lainnya hasyiah di atas dari hasyiah-hasyiah yang i'tanat, yang perhatian ianya hasyiah dengan ini tafsir. Wa tasalla sanadu ashabiha, dan bersambunglah oleh sanad pemilik-pemiliknya hasyiah bisanadil muallafain, dengan sanad dua pengarang, muallifain dengan sanad dua pengarang, yaitu al-jalalain, dua pengarang, yaitu muallif kan Syekh Jalalain. Kama sayadharu lana fi muqaddimatil allamatil sawi, sebagaimana yang akan tampak ia bagi kita di muqaddimah Syekh Sawi nanti. Inda zikri sanadihi lil Jalalain, ketika menyebut sanadnya beliau bagi bagi Jalalain. Walamma kana ikhtiyaru Jalalain li tafsiri ba'dil ayati mughayyiran. Nah ini nanti. Dan manakala adalah pilihan Syekh Jalalain bagi menafsirkan sebahagian ayat-ayat itu yang berbeda, lirajihi, bagi yang kuat dari beberapa pendapat, walasiyama, dan lebih-lebih lagi hina atamada, ketika berpegang oleh kedua Syekh Jalalain al-akhbar al-israiliyata, akan berita-berita Israel tusidul ma'aniya, berita-berita Israel yang bisa merusak ia akan makna, wal maqasida, bisa merusak ia akan maksud, Fatwajihul ma'ani ila tashwihil aqaid, dan mengarahkan ianya berita Israel akan makna-makna kepada kekacauan akidah. Bisa gambarkan dulu. Nah, jadi kan Syekh Jalalain sudah bekerja keras luar biasa untuk menafsirkan Quran. Namun kadang baik Syekh Jalal Mahali dan Syekh Jalal Suyuti, kedua-duanya kadang terjebak dalam Israiliyat. Ada beberapa ayat yang beliau tafsirkan dengan Israiliyat, di mana itu bisa merusak akidah kadang. Kemudian bisa mencacati, semacam merendahkan, apa namanya, mengacaukan kedudukan para nabi kan. Karena itu perlu diluruskan. Nah itu. Manakala adalah pilihan Jalalain bagi tafsir sebahagian ayat itu mughayyirah, berbeda bagi yang kuat dari pendapat. Ada juga Syekh Jalaluddin Mahalli, Jalaluddin Suyuti, kadang pendapat yang beliau ambil bukan pendapat yang kuat. Walasiyama, lebih-lebih lagi hina atamada, ketika keduanya bersandar, berpegang oleh keduanya al-akhbar al-israiliyah, akan berita-berita Israel allati tusidu, yang merusak ia akan makna ayat, wal maqasidah, merusak ia akan maksud ayat, watwajihu, bisa mengarahkan ianya berita-berita Israel al-ma'aniya, akan makna-makna ayat, ila tashwihil aqai, kepada kekacauan akidah, wa maqamil anbiya, kepada kedudukan para nabi alaihi wasallam, kana li zaman alaina, nescaya adalah satu kewajiban di atas kita, an nadha'a baina yadayil al-karim, bahwa kami letakkan di hadapan pembaca yang mulia ba'dan min hadhil akhbar, akan sebahagian dari ini berita-berita Israel. Jadi beliau akan menggambarkan di mana saja pendapat Syekh Jalal keduanya yang beliau mengambil pendapat Israel itu, Israiliyat. Wa nubayyinu kaifiyata ta'amuli sawi, dan kami akan menjelaskan cara memperlakukannya Syekh Sawi, yaitu sahibul hasyiah, pemilik hasyiah,
maha bersamanya Israiliyat. Kami akan menjelaskan kaifiyata, cara ta'amul sawi, cara uh, berinteraksinya Syekh Sawi sebagai pemilik Asia bersamanya Israiliyat, raddan wa tafsila, nisbah membantah dan menguraikan. Jadi di depan nanti beliau akan menggambarkan ya Israiliyat yang ada dalam tafsir Jalalain, di mana nanti di antaranya ditolak oleh Syekh Sawi, ada yang bisa diterima kan, dan bahkan kadang Syekh Sawi sendiri juga kadang yang awalnya memang beliau pengen menyaring, kadang terjebak juga dalam Israiliyat. Nah, semuanya akan dijelaskan di bacaan-bacaan selanjutnya insya Allah. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahirabbil alamin.